Untuk part berikutnya, kita akan mulai memotong gulungan kertas supaya kondisinya dalam bentuk pendek-pendek seperti ini. Jadi yang pertama kita akan membuat ini pangkal dan ini ujung. Dua-duanya itu tidak rata. Ini di bagian pangkal dan ini juga di bagian ujung. Nah, kita akan buang di ujung dan pangkalnya, tapi sambil kita mengerjakan untuk ukurannya. Jadi caranya di bagian pangkal, kita mulai dari bagian pangkal, kita potong dulu supaya rata atau lurus. Apabila sudah, kita keluarkan penggaris kita. Kita akan mengukur per 7 cm. Jadi usahakan agar ukurannya tepat supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Ini dulu saya potong untuk pangkalnya. Kenapa diukur semua? Kenapa nggak diratakan? Karena kadang kalau diratakan hasilnya berbeda. Hasilnya jadi tidak sama rata, tapi agak panjang pendek dan semakin lama semakin tidak karuan ukurannya. Makanya lebih baik diukur saja. Apabila sudah, kita perhatikan ya, tadi yang kita lem hanya di bagian ujung, sedangkan pangkalnya tidak ada lemnya. Jadi ketika kita memotong, pastikan tangan kita tetap memegang supaya putaran dari kertas ini atau gulungan kertasnya tidak lepas. Kita potong. Nah, dia akan lepas sehingga kita perlu mengelemnya kembali. Satu, dua, ini sudah terlem. Kalau yang ujung pasti sudah terlem, sehingga kita tinggal potong, buang. Jadi satu batang kertas gulung yang panjang ini menjadi 4 batang yang kecil-kecil, ukuran 7 cm. Lakukan hal yang sama. Perhatikan, awas ini lepas gulungannya. Karena menggulung lebih susah daripada ngelem lagi. Karenanya saya lebih suka pakai yang panjang saja, nanti sambil dipotong sambil dilem sedikit. Karena menggulung itu butuh effort. Effortnya lebih banyak, lebih besar. Untuk jenis lem juga sebenarnya bebas, tapi ini adalah yang terbaik dari yang saya pernah coba. Semua lem sudah saya coba, dan ternyata kombinasi lem ini yang cukup mumpuni untuk membuat bentuknya bisa tetap tegak dan awet.
Oke, selesai. Ini adalah kita memotong satu gulungan panjang menjadi 4 gulungan pendek masing-masing gulung. Jadi kenapa kita butuh 25 sampai 35 gulung tergantung tinggi dari tempat pensilnya atau tinggi dari vasnya, karena kita akan menyesuaikan dengan keperluan kita masing-masing. Nah, ini kalau yang contoh di sini, ini tinggi sekitar 7 cm, ini berisi 15 gulung, 15 tingkat. Nah, nanti kira-kira saya sudah memperkirakan sekitar 25 sampai 30 itu cukup untuk membuat vas bunga ataupun tempat pensil. Jadi kita butuh 25 sampai 35 gulung. Kita akan lanjut ke part berikutnya.